Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali kepada saya yaitu AM Salam Murtada, NIM 2110205 dari kelas Biologi Proteksi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana plasmolisis dan deplasmolisis bisa terjadi. Oke. Deplasmolisis merupakan kebalikan dari plasmolisis, yaitu menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik yang mana sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan terjadinya deplasmolisis. Membran plasma akan mengembang sehingga akan melekat kembali pada dinding sel. Hemolisis atau lisis artinya hancurnya sel karena robeknya membran plasma. Peristiwa ini terjadi karena proses osmosis. Sel yang mempunyai sitoplasma pekat bila berada dalam kondisi hipotonik akan kemasukan air hingga tekanan osmosis dalam sel akan menjadi tinggi. Keadaan demikian akan memecah sel tersebut, yang mana plasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi atau hipertonik. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor yang menyebabkan sel tumbuhan menjadi lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini akan layu lalu kehilangan air lebih banyak dan akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Tekanan terus berkurang sampai di suatu titik di mana protoplasma atau yang sel terkelupas dari dinding sel menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Dan plasmolisis hanya terjadi pada kondisi ekstrim dan jarang terjadi di alam. Lalu, krenasi terjadi karena lingkungan hipertonik, yang mana sel memiliki larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan larutan di sekitar luar sel. Sehingga pergerakan air keluar dari sel menyebabkan sitoplasma berkurang volumenya, sebagai akibatnya sel mengecil. Lalu, apa itu pergerakan sel? Pergerakan sel merupakan salah satu ciri dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma atau sitoplasma streaming, yang mana tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Selain itu, yang bertanggung jawab dalam gerakan ini adalah mikrobody. Sekian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.